Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Aryabitama dari kelompok 31 dengan NIM 22109528. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup sebagai tugas responsial saya saat praktikum modul 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang diagram blok sistem kendali. Diagram blok sistem kendali adalah diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Yang dimana diagram blok sistem kendali sendiri terdiri dari yang pertama yaitu sinyal, yang merupakan garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Yang kedua ada subsistem, yaitu blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Yang ketiga ada summing point, titik penjumlahan dan pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Yang keempat ada titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Jadi di dalam diagram blok sendiri terdiri dari 4 komponen, yaitu sinyal, subsistem, summing point, dan branch point. Dapat dilihat dalam gambar ini salah satu contoh dari blok diagram sistem kendali. Di sini kita memiliki garis sinyal sebagai input dalam bentuk panah. Lalu di sini ada summing point positif, lalu ada summing point negatif dengan sinyal feedback BS yang digambarkan dalam garis sinyal juga. Lalu ada subsystem yang di dalam kotak, lalu ada branch point. Lanjut, hubungan dan modifikasi diagram blok. Hubungan dari diagram blok sendiri yang pertama adalah hubungan seri, yang mana dari diagram blok X1S, G1S, X2S, G2S, X3S, kita dapat menyimpulkan sinyal X2S dapat kita dapatkan dengan mengalihkan sinyal X1S dengan subsistem G1S. Dan didapatkanlah persamaan dari X2S, yaitu X1 kali G1S. Lalu untuk persamaan kedua adalah X3S, yang sama dengan perkalian dari sinyal X2S dengan subsistem G2S. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 menjadi X3S sendiri dapat dinyatakan sebagai hanya perkalian sinyal X1S dengan subsistem G1 dan G2S. Lanjut, hubungan yang kedua itu hubungan paralel. Dari gambar blok diagram ini dapat kita simpulkan sinyal X2S itu adalah perkalian sinyal X1S dengan subsistem G1S. Sedangkan sinyal X3S perkalian sinyal X1S dengan subsistem G2S. Didapatkanlah dua persamaan antara sinyal paralel ini. Ketika di summing point, terdapatlah sinyal lanjutan yaitu X4S, yang dimana sinyal X4S adalah pengurangan dari X2S dengan X3S. Lalu ketika persamaan 1 dan persamaan 2 disubstitusikan, didapatkanlah persamaan untuk X4S yaitu X1S dikali G1S dikurang G2S. Lanjut, modifikasi diagram blok. Dalam modifikasi diagram blok ada dua tipe, yaitu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem, dan pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Dari modifikasi diagram blok yang pertama adalah pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem dapat dinyatakan sebagai dalam bentuk gambar seperti di bawah. Ketika suatu sinyal memiliki percabangan dan memiliki subsistem, sinyal tersebut percabangan di sinyal tersebut dapat kita pindahkan ke setelah subsistem. Tetapi ketika kita melakukan perpindahan, muncullah sinyal baru, yang dimana sinyal baru ini dapat kita cari dengan persamaan kedua blok diagram ini. Dalam blok diagram pertama, X1 adalah sinyal setelah subsistem adalah X1 dikali G kali A, dan sedangkan sebelum melakukan perpindahan, sinyal hanya didapatkan dalam bentuk X1. Subsistem baru ini dapat dinyatakan ketika kita menyederhanakan persamaan ini, yang dimana didapatkanlah
dalam bentuk A sama dengan 1 per G. Lalu lanjut yang kedua adalah pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Dalam blok diagram ini kita memiliki percabangan dari sebuah blok diagram yang dimana letak percabangan itu ada di setelah sistem. Di sini percabangan tersebut memiliki sinyal yaitu X1G. Lalu ketika dilakukannya perpindahan ke sebelum sistem, percabangan itu akan memunculkan subsistem baru yaitu subsistem A, yang dimana akan kita dapatkan nilai dari subsistem A ini dengan menyamakan persamaan ketika dilakukan pergeseran dengan ketika melaksanakan pergeseran, yang dimana X1A sama dengan X1G, X1-nya dicoret dan didapatkanlah A sama dengan G. Lanjut, modifikasi pergeseran titik penjumlahan. Ini juga sama seperti pergeseran titik percabangan. Titik penjumlahan juga memiliki dua tipe, yaitu sebelum sistem ke setelah sistem dan setelah sistem ke sebelum sistem. Yang pertama adalah pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Pada pergeseran ini kita memiliki sinyal X1 di titik percabangan, titik penjumlahan atau summing point, lalu X2 dan menjadilah sinyal X3 dan ada subsistem G. Lalu ketika dilakukan perpindahan si summing point-nya ke setelah sistem, seperti pergeseran pada titik percabangan, di sini juga akan munculnya sinyal baru yaitu subsistem baru yaitu subsistem A. Ketika kita samakan persamaan dari pergeseran titik penjumlahan sebelum dan setelah, didapatkanlah persamaan seperti di bawah, yaitu X3 sama dengan X1G dikurang X2G, dan ketika setelah dilakukan pergeseran, X3 sama dengan X1G dikurang X2A, karena adanya subsistem baru yaitu A. Ketika disederhanakan, didapatkanlah nilai dari A sendiri adalah sama dengan G. Lanjut, pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Titik penjumlahan sendiri sebelum dilakukan pergeseran, di sini didapatkan persamaan yaitu X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Sama seperti sebelumnya, ketika dilakukan perpindahan ke sebelum, akan muncul subsistem baru, di mana persamaannya menjadi X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A dikali G. Lalu disederhanakanlah menjadi persamaan di bawah, didapatkanlah nilai dari subsistem baru ini menjadi yaitu 1 per G. Lanjut, sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka sendiri adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik, di mana pada sistem kendali lingkar terbuka, keluaran sistem tidak diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi, sehingga keluaran sistem merupakan hasil perkalian antara sinyal masukan dan subsistem saja. Sudah terlihat dari beberapa contoh hubungan blok diagram sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau untuk mendapatkan sinyal sistem di setelahnya, yaitu hanya melakukan perkalian dari sinyal dan subsistem. Untuk fungsi alihnya hanya penyederhanaan dari persamaan yang pertama, di mana keluaran sistem CS sama dengan GS dikali RS. Lalu untuk mencari fungsi alihnya, cuman dipindah ruaskan si RS-nya ke bawah, jadi CS per RS sama dengan GS. Lanjut untuk sistem kendali lingkar tertutup. Tidak seperti lingkar terbuka, lingkar tertutup sistem kendalinya memiliki umpan balik. Pada sistem kendali lingkar tertutup ini, kita biasanya memiliki summing point, lalu ada subsistem tanda panah dan input-output. Pada contoh sinyal ini, RS sebagai input dijalurkan ke summing point positif, lalu dijalurkan ke sinyal ES yang dikali dengan GS, lalu menjadilah output CS. Sedangkan umpan baliknya itu ada subsistem HS
dan dikalikan dengan sinyal BS dan masukkan summing point negatif. Untuk mencari fungsi alih dari sistem kendali lingkar tertutup ini, CS sendiri dapat persamaan di CS sendiri dapat kita dari blok diagram ini, yaitu perkalian dari sinyal ES dengan subsistem GS untuk persamaan 1. Lalu persamaan kedua, kita mencari sinyal ES dan setelah summing point, yaitu pengurangan dari sinyal RS dikurang sinyal BS. Lalu untuk persamaan ketiga, yaitu sinyal BS yang dimana adalah perkalian dari output CS dikali subsistem HS. Lalu sini kita substitusikan persamaan 3 dan persamaan 2 untuk mendapatkan ES, di mana ES sama dengan RS dikurang CS kali HS menjadi persamaan 4. Lalu setelah itu kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1 menjadi CS sama dengan RS dikurang CS kali HS dikali GS. Lalu kalikanlah GS ke dalam sehingga menjadi CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS dikali HS kali GS. Lalu kita pindahkanlah CS HS GS ke ruas kanan menjadi CS ditambah CS HS GS sama dengan RS GS. Lalu kita akan mengeluarkan CS untuk agar bisa dilakukan pemindahan ruas dengan RS. Lalu di sini didapatkanlah sinyal fungsi alih dari blok diagram inilah CS per S sama dengan GS per 1 ditambah GSHS. Ini adalah fungsi alih umum untuk sebuah sistem kendali lingkar tertutup yang bisa kita aplikasikan ke beberapa blok diagram dari sistem kendali. Selanjutnya adalah masuk ke materi pengendali PID. Pengendali PID sendiri adalah controller yang digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Jadi performansi sebuah sistem itu dapat kita lakukan perbaikan dengan respon sistem yang dihasilkan dengan menggunakan pengendali PID. Contoh dari pengaplikasian performansi sistem yang baik itu, yang pertama adalah pengurangan atau penghilangan nilai error steady state dan meningkatnya kecepatan respon untuk mencapai set point. Jadi ketika kita telah mencapai kedua poin ini, yaitu pengurangan dan penghilangan nilai error steady state dan peningkatan kecepatan respon untuk mencapai set point, berarti kita telah memiliki sebuah sistem dengan performansi sistemnya yang baik. Dari pengendali PID sendiri, yang pertama kita memiliki itu pengendali proporsional, di mana jenis kontrol atau pengendali ini menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan atau inputnya, seperti blok diagram ini. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error atau E dengan sinyal kontrolnya atau U dinyatakan dalam persamaan, yaitu UT sama dengan KP, KP sendiri yaitu adalah konstanta proporsional dikali E dalam domain waktu atau T. Lalu kita akan ubah dengan domain Laplace, dapat ditulis fungsi alih US per ES sama dengan KP. Ini dapat kita dapatkan juga dari si blok diagram pengendali proporsional, yaitu US per ES sama dengan KP. Lanjut ke karakteristik pengendali proporsional. Yang pertama, jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama. Yang kedua, jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat atau mendekati steady state dan rise time akan semakin singkat. Jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau akan adanya overshoot ataupun osilasi terlihat jelas. Yang keempat, nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error tetapi tidak menghilangkannya. Lanjut ke pengendali integral. Pengendali integral ini adalah salah satu jenis kontrol yang menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil dari ketika error input yang sama dengan 0. Di sini dapat kita lihat
blok diagramnya. Dalam pengendali integral, nilai error atau E akan kita umpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol atau U, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan di bawah. UT atau sinyal kontrol sama dengan konstanta integral, lalu dikali integral dari nilai error atau E dalam domain waktu. Seperti namanya, itu pengendali integral. Persamaan untuk mendapatkan sinyal kontrol juga akan melibatkan integral, yang dimana ketika kita ubah dalam domain Laplace, US per ES-nya akan sama dengan KI per ES yang sudah tertera pada si blok diagram. Untuk karakteristiknya, yang pertama, keluaran pengontrol integral akan membutuhkan jeda sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal ESS atau error steady state 0, output akan tetap dan akan bertahan pada nilai sebelumnya. Jika sinyal ESS tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai SS dan nilai KI, konstanta integral. Yang keempat, konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Lanjut, itu pengendali derivatif. Jenis kontrol ini adalah kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Seperti namanya, yaitu derivatif. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Blok diagramnya seperti ini, yaitu ES, KDS, dan US. Pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol atau U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error atau E. Sebagaimana dinyatakan, sinyal UT per ET sama dengan konstanta derivatif atau KD dikali DET per DT atau derivatif dari ET terhadap T. Yang dimana dalam domain Laplace kita dapatkan US per ES sama dengan KDS yang ada pada blok diagram. Untuk karakteristik controller derivatif sendiri, yaitu pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak adanya perubahan input. Jadi ketika kita tidak dapat menghasilkan output pada controller ini, sebab itu dapat disebabkan karenanya tidak adanya perubahan input. Yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai konstanta derivatifnya dan laju perubahan error. 3. Pengontrol diferensial yang mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini tidak dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga akan dapatnya meningkatkan stabilitas sistem. Yang keempat, dengan meningkatkan nilai konstanta derivatif, dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Itulah karakteristik dari pengendali derivatif. Lanjut, yaitu pengendali proporsional integral, yaitu gabungan dari pengendali proporsional dan pengendali integral. Gauge controller ini menghasilkan output yang integral. Ini harusnya integral dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Ini adalah blok diagramnya, yaitu gabungan dari proporsional dan integral, yang dimana berdasarkan gambar di atas, dalam domain waktu, kontrol sistemnya dapat dinyatakan dengan KP atau konstanta proporsional dikali ET ditambah konstanta proporsional per TI diintegralkan dikali ET yang diintegralkan terhadap T0. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Jadi KP adalah konstanta proporsional dan TI adalah waktu integral. Lalu untuk persamaan ini dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES-nya sama dengan KP dalam kurung 1 ditambah 1 per TI, yaitu waktu integral, dikali S dikurung sama dengan ketika dikali KP-nya dikalikan ke dalam akan didapatkan KP dikali 1 per TI kali S per TI kali S. P dan I controller memiliki karakteristik yang sama
dalam hal rise time dan overshoot. Karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari KP karena diinginkan untuk meniadakan steady state error. Jika KP lebih besar dari KI, maka steady state errornya tidak dapat dihilangkan. Lanjut, gabungan dari proporsional dan derivatif atau PD. Disk controller ini untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Jadi dalam blok diagramnya didapatkan seperti ini, dan untuk persamaannya yaitu UT sama dengan KP dikali ET untuk proporsional, ditambah KP dikali TD waktu derivatif, lalu derivatif dari ET terhadap T. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace, persamaan di atas dapat ditulis sebagai KP dikali 1 tambah TDS. Karakteristik dari PD itu sendiri yaitu yang pertama, respon sistemnya sangat cepat, overshootnya rendah, kerja di differential controllernya saat nilai errornya berubah. Lanjut, gabungan dari ketiga controller yaitu proporsional, integral, dan derivatif atau PID. Jenis controller ini menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif yang persamaan terhadap domain waktunya yaitu KP dikali ET ditambah KP per TI lalu dikalikan dengan integral dari ET ditambah KP dikali TD lalu dikalikan dengan derivatif dari ET. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace, persamaan di atas dapat ditulis KP dikali 1 ditambah TIS atau TI sendiri adalah waktu integral ditambah TI TD waktu integral waktu derivatif S kuadrat per TIS. Karakteristik dari PID sendiri adalah yaitu yang pertama memperbaiki respon transient, yang kedua menghilangkan nilai error steady state atau ESS, ketiga mengurangi overshoot. Lanjut, ini adalah perbandingan dari ketiga controller yaitu proporsional, integral, dan derivatif, di mana berpengaruh ke parameter-parameter dari sistem sendiri yaitu rise time, overshoot, settling time, dan ESS. Lanjut, untuk parameter tanggapan peralihan dari sebelumnya akan saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama time constant atau TC, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk sistem mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Kedua, rise time atau waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai 0% sampai 100%, 10% sampai 9%, atau 5% sampai 95% dari nilai akhir. Ketiga adalah settling time atau TS, waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Yang keempat adalah delay time atau TD, waktu yang dibutuhkan untuk respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Kelima adalah maksimum persen overshoot atau MP, nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Yang keenam time peak atau waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Ini gelombang dari parameter-parameter respon tanggapan peralihan tadi, itu ada TD, MP, TR, TP, TS dalam ini keluaran sistem dan terhadap waktu. Lanjut, yang terakhir adalah metode dari untuk mencari respon peralihan sendiri adalah metode trial and error, yaitu pendekatan yang melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem. Kedua adalah metode Ziegler-Nichols yang dimana dilakukan dengan eksperimen atau asumsi model yang belum diketahui, yang bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum sebesar 25% terhadap masukan step. Yang ketiga, terakhir itu metode Cohen-Kuhn, pengembangan dari metode nomor 2, tetapi faktanya metode ini memberikan waktu naik yang lebih cepat. Sekian dari penjelasan PPT saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.